Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizma Fauzana, NIM 201420181, semester 4E, jurusan Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, makna sistem informasi manajemen secara etimologis. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. Para ahli memberikan definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem, yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkorelasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh, melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Menurut Jogianto tahun 2005, mengemukakan bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata, yaitu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Secara sederhana, menurut Indrajit tahun 2001 mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur berkaitan antara satu dan lainnya. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan beberapa bagian yang memiliki berkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, dan aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output, baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Selanjutnya, definisi sistem informasi sebagaimana disebutkan Agus Mulyanto dengan mengutip pendapat para ahli adalah sebagai berikut. A. James Alter, menurutnya sistem informasi ialah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Kemudian, menurut Bodnar dan Hopwood, menurutnya sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Kemudian menurut Jelinas, Oram, dan Wiggins, menurutnya sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada pemakai. Selanjutnya menurut Turban, Lin, dan Waterby, menurutnya sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Selanjutnya menurut Joseph Wilkinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengordinasikan sumber daya, baik itu manusia, komputer, untuk mengubah masukan menjadi keluaran informasi guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang terdiri atas kumpulan komponen sistem, yaitu software,
hardware dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, sistem informasi manajemen sebagai disiplin ilmu. Atmo Sudirjo menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terjadi atas objek, unsur, atau komponen yang tertata kaitan dan tertata hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengolahan tertentu. Baskerville dan Myers menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen yang mulai berkembang sejak tahun 1960-an sudah saatnya menjadi disiplin ilmu secara mandiri. Walaupun tidak terdapat konsensus tanggal, secara umum sistem informasi manajemen ini didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi manajemen serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi suatu informasi. Sistem informasi manajemen menurut O'Brien tahun 2003 adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran output dengan menggunakan masukan input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Kemudian ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Davis dan Olson menyebutkan 5 aspek yang dapat dikategorikan sebagai ciri khusus bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama, proses manajemen seperti perencanaan strategis, pengelolaan fungsi sistem informasi, dan seterusnya. Yang kedua, proses pengembangan seperti manajemen proyek, pengembangan sistem, dan seterusnya. Yang ketiga, konsep pengembangan seperti konsep sosio-teknikal, konsep kualitas, dan seterusnya. Yang keempat, representasi seperti sistem basis data, pengodaan program, dan seterusnya. Yang kelima, sistem aplikasi seperti knowledge management, executive system, dan seterusnya. Selanjutnya, tujuan sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian, perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. 1. Mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America atau ITAA, teknologi informasi adalah studi perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting karena banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Fungsi teknologi informasi yaitu A. Meningkatnya
kompleksitas dari tugas manajemen, yang B. memberikan pengaruh ekonomi internasional, yang C. memberi waktu tanggap respon time yang lebih cepat. Yang kedua, pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu pesat sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan keluaran bentuk matematika. Para manajer di semua wilayah dapat menerima keluaran ini, yang sebagian besar dihasilkan dari gabungan data sistem informasi akuntansi atau SIA, yang ada A. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Arah pengembangannya semakin jelas menuju komputer dan komunikasi. Komponen komunikasi termasuk di dalamnya satelit dan televisi. Pada awalnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri. Kemudian kedua komponen ini menjadi satu sehingga terjadilah era yang seakan-akan perkembangannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Secara mikro, ada hal cukup menarik untuk dipelajari, yaitu evolusi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan memengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori-teori baru mengenai manajemen perusahaan modern. Yang B. Era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an, ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Kemampuan menghitung yang sedemikian cepat menyebabkan banyak perusahaan yang memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data. Pemakaian komputer pada masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi karena menggunakan komputer untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya dibandingkan dengan mempekerjakan berpuluh-puluh SDM untuk hal serupa. Pada era tersebut, belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Kebanyakan dari perusahaan besar secara tidak langsung monopoli pasar-pasar tertentu karena belum ada pesaing yang berarti. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur, listrik, dan telekomunikasi dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Adapun kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu menyelesaikan problem teknis operasional seperti simulasi-simulasi perhitungan pada industri pertambangan dan manufaktur. Kemudian yang C, pada era teknologi informasi. Kemajuan teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya pada awal tahun 1970-an. Teknologi personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer hanya menjadi milik pribadi divisi elektronik data processing perusahaan. Pada era kedua ini, di setiap
Setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database, spreadsheet, ataupun data processing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Kemudian yang D, pada era global informasi. Sejak pertengahan tahun 1980-an, perkembangan di bidang teknologi informasi komputer dan telekomunikasi sedemikian pesatnya jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial ketika sebuah seminar internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996. Para praktisi di teknik informasi bekerja sama dalam penelitian untuk memperkenalkan internet ke dunia. Industri pun secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti ini. Sistem Informasi Manajemen, sektor perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan aktivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Komitmen perseroan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseroan. Langkah-langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan perseroan untuk mempertahankan market share-nya dalam upaya untuk memperluas pangsa pasar. SIM SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan, dan pengaturan perbankan BI. Tujuan penerapan SIM SPBI antara lain: yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman standarisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, mengoptimalkan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang keempat, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. SIM SPBI terdiri atas 3 subsistem berikut. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan, yaitu SIMWAS, merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan. Tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Yang kedua, Sistem Informasi Bank dalam Investigasi atau SIBADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Yang ketiga, dalam MART, data pokok bank menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Sistem informasi debitur dikembangkan dengan tujuan berikut. Yang pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Adapun bagi penerima kredit antara lain, yang pertama, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, nasabah baru khususnya yang tergolong sebagai UMKM mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.